Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi soal UTBK CPNS yang hot dan terbaru. Nah, ini sudah video part 4 teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1, part 2, dan part 3, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ini. Dan sebelum kita bahas, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari, jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami memiliki bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga untuk kelas UTBK, CPNS, dan sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang ingin join di bimbel kami, teman-teman bisa menanyakan info pendaftaran dan prislistnya dengan menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Oke teman-teman, yuk kita bahas dulu PR di video part 3 yang kemarin ya. Berikut ini yang merupakan aktualisasi Pancasila secara objektif adalah: apakah yang A, pelaksanaan dalam sikap pribadi golongan, setiap kelompok, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha, dan rakyat Indonesia? Ataukah yang B, pelaksanaan Pancasila sebagai konsep dasar dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik dan diciptakan oleh bangsa Indonesia? Yang C, Pancasila yang mengandung pikiran terdalam suatu bangsa mengenai kehidupan yang lebih baik dan dilaksanakan oleh pemerintahan suatu negara. Yang D, pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. Sedangkan yang I, pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi dalam setiap aspek negara, terutama di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Yuk kita bahas. Aktualisasi Pancasila secara objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi setiap aspek negara, terutama di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, selamat teman-teman yang jawabannya benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nasionalisme adalah suatu paham yang menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia apapun itu, selama kecintaan dan hal yang dicintai itu positif. Salah satu cerminan dari jiwa nasionalisme adalah melestarikan budaya daerah baik bahasa, tarian, maupun alat musik. Untuk melestarikan kebudayaan tersebut, hal yang kita lakukan kecuali yang mana nih teman-teman? Apakah yang A, merekam video tarian adat dan menguploadnya ke beberapa media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok? Yang B, menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah saya dan wilayah lainnya? Yang C, mengadakan pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat? Yang D, mempelajari dan memahami budaya daerah dan menggunakannya semestinya? Ataukah yang E, menyaksikan konser lagu? Ya, kira-kira yang mana nih teman-teman upaya yang untuk melestarikan kebudayaan tersebut? Tapi hati-hati, di soal ini yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti kita harus cari upaya yang tidak melestarikan kebudayaan gitu. Untuk yang A, merekam video tarian kemudian menguploadnya ke medsos, ini merupakan bentuk
sharing ke publik ya, untuk mengenalkan budaya kita ke khalayak umum. Ini salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian yang B, menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah saya dan wilayah lainnya. Ini dalam upaya untuk mempelajari budaya lain. Lalu yang C, mengadakan pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Ini juga salah satu cara untuk melestarikan budaya. Yang D, mempelajari dan memahami budaya daerah dan menggunakannya semestinya. Ini juga salah satu cara untuk melestarikan budaya daerah. Lalu yang E, menyaksikan konser lagu. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena yang kita kan adalah kebudayaan daerah. Nah, di sini konser lagu ini belum pasti lagu apa yang dibawakan gitu. So, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi. Pada tahun 1908 terjadi perubahan strategi perjuangan dalam menghadapi kolonialisme bangsa-bangsa barat di Indonesia. Perubahan strategi tersebut dilatar belakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Salah satu faktor internal kebangkitan nasional Indonesia adalah kebijakan politik etis yang digagas oleh Theodore van Deventer. Politik etis meliputi apakah yang A, kesejahteraan, pemerataan, dan pengairan. Yang B, kesejahteraan, kebijakan, dan pendidikan. Yang C, pengairan, pendidikan, dan kebijakan. Yang D, pengairan, perpindahan penduduk, dan pendidikan. Yang E, pengairan, pendidikan, dan kesejahteraan. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Yuk kita bahas. Kebijakan politik etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi yang pertama ada irigasi atau pengairan, yaitu pembangunan dan prasarana pengairan. Yang kedua, imigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi. Dan yang ketiga, edukasi, yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran. So, jawabannya adalah yang D, pengairan atau irigasi, perpindahan penduduk atau transmigrasi, dan pendidikan. Lanjut lagi, Yosef Muki, seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Timur Tengah Utara, dilaporkan ke Polres TTU. Yosef diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang warga bernama Cornelia Haikase. Pelaku yang merupakan salah seorang kepala bagian pada sekretariat daerah Kabupaten TTU tersebut langsung mencekik leher korban yang pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan anggota keluarganya. Kejadian tersebut langsung dilerai oleh seorang saksi bernama Alex Toan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami bekas cekikan di leher. Tidak terima dengan perlakuan Yosef Muki, pelapor kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres TTU guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah, jika dihubungkan dengan tujuan nasional dengan pembukaan UUD 1945, peristiwa tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional, khususnya pada apakah yang A, menciptakan keterlibatan umum, yang B, memajukan kesejahteraan umum, yang C, nilai-nilai persatuan, keadilan, dan berkedaulatan rakyat, yang D, melindungi segenap bangsa Indonesia, yang E, ikut melaksanakan keterlibatan nasional. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Oke, mari kita bahas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia terjamin dan dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya. So, di sini jawabannya adalah yang B, yaitu menyimpang dari tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi. Konsepsi ketahanan nasional merupakan prasyarat untuk mewujudkan apakah A. masyarakat madani, yang B. pembangunan nasional, yang C. geostrategi nasional, yang D. geopolitik nasional, yang E. sistem integritas nasional. Kita bahas. Geostrategi Indonesia dipengaruhi oleh kepemimpinan pemerintahan dalam mengembangkan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan diperlukan konsepsi yang dinamakan konsepsi ketahanan nasional. Untuk konsepsi ketahanan nasional merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan serta keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara komprehensif dan integral, serta terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. So, jawabannya adalah yang C, yaitu geostrategi nasional. Kita lanjut lagi teman-teman. Dalam kehidupan PNS sebagai abdi negara, pelayan masyarakat mengembangkan sikap dedikasi, loyal, dan rela berkorban melalui peran dan pekerjaannya sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik terwujud daya saing bangsa menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, merupakan aktualisasi sikap apa nih teman-teman? Apakah yang A. nasionalisme, yang B. Pancasilais, yang C. profesionalisme, yang D. patriotisme, yang E. integritas pribadi? Yang mana teman-teman? Kehidupan PNS sebagai abdi negara, pelayan masyarakat mengembangkan sikap berdedikasi, loyal, dan rela berkorban melalui peran dalam pekerjaannya sebagai aparatur negara dengan perspektif WOG dalam memberikan pelayanan publik, sehingga tercipta rasa untuk melakukan dengan sadar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional guna mewujud daya saing bangsa guna mewujudkan daya saing bangsa menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, merupakan salah satu contoh dari patriotisme. Jadi di situ tadi ada rela berkorban ya teman-teman. Kalau rela berkorban itu indikasinya ke sikap patriotisme. So, jawabannya adalah yang C. Sorry teman-teman, jawabannya yang D, maksudnya patriotisme. Lanjut lagi, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.
Yang ketiga, Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pernyataan di atas merupakan uraian dari apakah yang A. asal mula tujuan Pancasila, yang B. asal mula bahan, yang C. asal mula bentuk, yang D. asal mula tidak langsung, yang E. asal mula karya. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan. Asal mula yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan sehari-hari bangsa Indonesia disebut sebagai asal mula tidak langsung yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan sebagai dasar filsafat Indo. Yang pertama, unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Yang ketiga, asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. So, jawaban untuk soal ini adalah yang D. Itu asal mula tidak langsung. Lanjut lagi. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh apakah A. Notonegoro, yang B. Muhammad Yamin, yang C. I.R. Soekarno, yang D. Ki Hajar Dewantara, yang E. Sutomo. Yang mana teman-teman? Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti jawaban kalian akan kami koreksi di kolom komentar. Dan untuk pembahasannya bisa kalian saksikan di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan part 4 dari soal-soal UTBK. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_UTBK, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Teman-teman yang berminat untuk join di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.